Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik bagaimana mengungkapkan kepribadian seseorang dari caranya berjalan. Yuk, let's check it out. Berjalan lebih rumit dari sekedar menggerakkan kaki dan mengayunkan lengan. Mekanisme dasar yang menggerakkan tubuhmu harus bekerja sama dengan sempurna. Ngambil satu langkah membutuhkan koordinasi yang baik dan kekuatan otak yang prima. Mengingat kompleksitas bawaan dari gerak manusia, tidak mengherankan jika setiap orang yang bergerak terdapat sedikit perbedaan. Dengan kata lain, gerakan manusia sangat beragam dan ekspresif. Kamu dapat bergerak dengan cepat, memiringkan tubuh bagian atas ke depan dan mengarahkan tenaga di setiap langkah. Mungkin kamu sekedar berjalan-jalan santai, mengayunkan lengan dan merilekskan bahu. Ini hanyalah dua dari variasi tak terhitung yang kamu lakukan dan temui setiap kali kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa otak kamu belajar cara membedakan berbagai jenis gerakan di sekitarmu. Misalnya, kamu dapat mengingat gerakan tubuh teman dan anggota keluargamu. Demikian pula, otak kamu memiliki berbagai alat untuk menganalisis pergerakan orang yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Katakanlah kamu bertengkar dengan orang asing di jalan, otak kamu secara naluriah akan menginterpretasikan gerakan untuk mengukur keadaan emosinya, mendeteksi bahaya dan jika perlu mengaktifkan respon lawan atau lari darinya. Yang tersembunyi di balik kerumitan gerak manusia adalah sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan. Selama bertahun-tahun, penelitian telah menyelidiki kemungkinan korelasi antara cara berjalan dan kepribadian seseorang. Penting untuk membedakan di sini antara kepribadian seseorang dan suasana hatinya. Suasana hatimu menunjukkan keadaan emosional sementara, sedangkan kepribadianmu menggambarkan sifat bertahan yang mencakup siapa dirimu sebenarnya. Bukan rahasia lagi bahwa suasana hati mempengaruhi cara kamu bergerak. Saat kamu senang, langkah kamu akan memantul, hampir seperti menari atau melompat-lompat. Di sisi lain, ketika kamu bersedih, mungkin kamu akan membukukan badan, menarik kaki atau menundukkan kepala. Tapi, apakah gaya berjalan kamu mengungkapkan informasi serupa tentang kepribadianmu yang lebih hebat? Ternyata setiap orang memiliki serangkaian kualitas konsisten yang menentukan gaya gerak mereka. Apapun suasana hatimu, keanehan ini akan selalu menjadi ciri perjalanan pribadimu. Misalnya, seseorang yang berjalan dengan cepat akan selalu berjalan dengan kecepatan di atas rata-rata. Meskipun suasana hatinya berubah, ini contoh lainnya. Bayangkan gaya berjalan seseorang yang menyukai sisi tertentu dari tubuhnya. Apakah senang atau sedih, mereka secara alami menyimpang ke satu sisi setiap kali berjalan. Dengan kata lain, mengubah suasana hati mereka tidak akan menghentikan mereka untuk terbawa suasana. Mengapa demikian? Karena membelok ke satu arah sangat penting untuk gaya gerak mereka. Jika teori ini benar adanya, maka gaya berjalan seseorang bisa menjadi tolak ukur yang sah untuk kepribadiannya. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang akurat tentang kepribadian orang lain dengan memperhatikan cara mereka berjalan. Menariknya, sebuah studi dari Journal of Non-Verbal Behavior menguji pertanyaan ini. Dapatkah kamu membuat asumsi yang akurat tentang kepribadian seseorang berdasarkan gaya berjalannya? Menurut data, jawabannya pasti ya. Tentu saja, kita tidak membicarakan tentang ciri kepribadian lama apapun. Agar sesuatu menjadi penting bagi gaya berjalanmu, hal ini harus berupa sifat yang dalam beberapa hal mendasar bagi dirimu. Dengan menganalisis caramu berjalan, kamu dapat menemukan ciri-ciri kepribadian inti yang menjadi inti dari dirimu. Sebelum kita menyelami karakteristik spesifik tersebut dan kaitannya dengan gaya berjalanmu, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Meski kedengarannya aneh, kamu perlu memperhatikan dirimu ketika berjalan karena kebanyakan orang tidak tahu seperti apa gaya mereka berjalan. Ini bukan sesuatu yang biasanya kita perhatikan. Jadi, ambil video singkat tentang dirimu yang sedang berjalan melintasi ruangan atau trotoar. Jangan terlalu memikirkannya. Santai dan berjalanlah seperti biasanya. Setelah kamu merekam gaya berjalan alamimu, luangkanlah beberapa menit untuk memikirkan mengapa kamu berjalan seperti itu. Kesimpulan awal apa yang dapat kamu tarik hanya berdasarkan cara kamu berjalan melintasi ruangan. Jika diperhatikan dengan cermat, kamu mungkin sudah menyadari elemen kepribadianmu yang terpancar. Sekarang setelah kamu mengetahui seperti apa cara berjalanmu, saatnya untuk mempelajari variasi kecil mana dalam gaya berjalanmu yang menentukan sifat inti kepribadianmu. Mungkin tempat terbaik untuk memulainya adalah kecepatan berjalanmu. Salah satu hal pertama yang kamu perhatikan tentang gaya berjalan seseorang adalah seberapa cepat mereka bergerak. Apakah mereka berpacu dari satu tempat ke tempat lainnya? Atau apakah mereka bergerak dengan lambat dan santai? Apakah mereka berjalan lambat atau cepat? Kecepatan berjalan mereka menunjukkan dua jenis kepribadian yang berbeda. Mari kita mulai dengan berjalan cepat.
Inilah orang-orang yang selalu berada di depan, 10 langkah di depan orang lain. Jika kamu seorang pejalan cepat, pada dasarnya kamu adalah orang yang ramah, kamu rajin dan teliti, dan kamu lebih ekstrovert dari kebanyakan orang. Karena inti dari kepribadian kamu adalah keinginan kuat untuk melakukan dan mengalami lebih banyak. Pejalan cepat cenderung lebih berani daripada orang kebanyakan, yang membuat mereka lebih percaya diri untuk mengambil resiko dan mengejar ambisi tanpa ragu-ragu. Mereka juga cenderung menjadi pemimpin dan penentu tren yang menginspirasi orang lain dan dengan energi dan keterbukaan yang tinggi. Semuanya dapat kamu lihat dari kecepatan langkah mereka. Jadi, bagaimana jika kamu adalah tipe orang yang tertinggal? Pejalan lambat cenderung lebih berhati-hati dan egois. Mereka sangat memperhatikan posisinya di dunia ini dan biasanya mengambil pendekatan yang lebih terukur untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Tidak seperti pejalan cepat yang menceburkan diri ke medan pertempuran. Pejalan lambat lebih menekankan keselamatan fisik dan emosional mereka. Di atas segalanya, pejalan lambat ingin melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Bahkan, jika itu berarti mendapatkan lebih sedikit landasan dibandingkan seseorang yang terburu-buru dalam pengalaman baru. Tentu saja, kecepatan berjalan hanyalah salah satu dari banyak variabel yang terlibat dalam gaya berjalan kamu yang unik. Kecepatan gaya berjalanmu mengungkapkan rahasia tentang gaya hidup dan keterampilan sosialmu. Tetapi, ada kualitas lain dari gaya berjalanmu yang cocok dengan ciri kepribadian yang sangat berbeda. Misalnya, orang yang mengambil langkah santai dengan jarak yang sama, umumnya tenang dan aman secara emosional. Mereka mempertahankan kendali di bawah tekanan karena mereka telah mengembangkan rasa yang kuat tentang siapa diri mereka. Orang-orang ini tidak merasa tergesa-gesa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka juga tidak sering mencari pengakuan orang lain. Sebaliknya, otot-otot mereka tetap kendur dan langkah mereka ringan karena percaya diri dengan diri mereka sendiri. Semua kualitas ini berkisar pada gerakan kaki, tetapi tubuh lainnya berkontribusi secara signifikan pada gaya berjalanmu. Misalnya, kamu mungkin melihat posisi berat badan di atas kaki. Menurut beberapa penelitian, bahkan perbedaan kecil pada posisi berat badan kamu ini menunjukkan variasi kepribadian yang unik. Orang yang berjalan dengan berat badannya condong ke depan, bahkan hampir seperti maju ke depan, biasanya memiliki kepribadian yang tegas dan hati-hati. Kamu tidak keberatan menabrak seseorang atau buru-buru di tikungan selama kamu tiba di tempat yang kamu tuju. Tidak mengherankan, orang yang berjalan dengan berat badan ke depan cenderung berjalan lebih cepat dan lebih keras daripada kebanyakan orang. Kamu tidak hanya tegas, tetapi juga memiliki ambisi yang besar dan kemauan keras untuk mewujudkan tujuanmu. Di sisi lain, seseorang yang berjalan dalam posisi yang lebih seimbang dengan bahu tepat di atas kakinya biasanya adalah orang yang baik, rendah hati, dan santun. Gaya berjalan seimbang menandakan kepribadian yang tenang dan seimbang. Orang-orang ini cenderung lebih berfokus pada kehidupan pribadinya daripada karirnya, dan mereka sering rendah hati terhadap suatu kesalahan. Terkadang, kebaikan dan kesederhanaan mereka tidak diperhatikan, sehingga mudah bagi kepribadian yang lebih kuat dan lantang untuk memanfaatkan sifat baik mereka. Ketiga kualitas ini sangat mendasar dalam cara kamu berjalan. Setiap orang yang berjalan dengan kecepatan tertentu mengarahkan gaya di tanah dan mengubah posisi beratnya. Tetapi tidak semua gaya berjalan begitu universal. Misalnya, multitasking adalah salah satu kualitas yang paling terbuka. Saat berjalan, beberapa orang suka berbicara di telepon, makan cemilan, atau bahkan mengubah langkah kaki menjadi permainan. Kamu dapat menghitung langkah kamu dalam ritme atau melihat di mana kaki kamu mendarat di trotoar. Jika terdengar familiar, kamu adalah orang yang positif dan antusias. Kamu memiliki otak yang sibuk dan semangat proaktif yang menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi dan imajinasi yang hidup. Seperti multitasking, membelok atau miring ke satu arah adalah tanda lain dari satu tipe kepribadian yang unik. Orang yang demikian, terutama yang miring ke arah kiri, biasanya cemas dan mengkhawatirkan. Ini berasal dari penelitian baru-baru ini di mana peserta ditutup matanya dan diminta berjalan dalam garis lurus. Orang yang paling cemas berbelok ke kiri. Seringkali karena khawatir mereka tidak berjalan dalam garis yang cukup lurus. Kemungkinan besar kamu mengidentifikasi dengan beberapa hal dalam video ini. Kamu mungkin seorang pejalan lambat dengan langkah berat dan pensiun untuk multitasking. Kamu mungkin seorang pejalan cepat yang mencondongkan tubuh ke depan tetapi membelok dengan berat ke kiri. Apapun gaya berjalan dirimu, kamu telah menemukan sesuatu yang sangat pribadi tentang diri sendiri. Namun, bukan berarti gaya berjalan kamu permanen atau tidak dapat diubah. Misalnya, kamu adalah pejalan kaki yang lambat dan gugup, tetapi kamu tidak senang dengan kesan gaya berjalanmu. Jika kamu berlatih dengan lebih percaya diri, kamu mungkin melihat perubahan. Tidak hanya pada gaya berjalanmu, tetapi juga pada seluruh kepribadianmu. Tidak peduli seberapa banyak gaya kamu berubah dari waktu ke waktu, satu hal hampir selalu tetap sama.
Gaya berjalan kamu akan tetap menjadi representasi akurat tentang dirimu. Kamu mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi ada beberapa hal yang lebih berbeda dan pribadi selain cara kamu berjalan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.